lagi. Jadi saya masih yang abangnya lupa nggih. Nama saya Anita, Bu. Nggih. Oh, panjenengan. Menawi pengen panggil atau tanya monggo, misalnya main kecamatan, kantornya KB masih belum kecamatan, Bu. Punya saya sendiri, jadi masih belum punya kecamatan. Kalau minggu kemarin sudah diberikan materi apa sama Bu? Perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua. Itu apa itu? Plastik. Gampang. Pun taruh sini. Keluarga itu juga membutuhkan apa, Bu? Perencanaan. Panjenengan dulu sebelum menikah juga harus mempunyai rencana. Saya pengen menikah umur berapa, pengen anak berapa, misalnya gitu deh. Kalau dia sudah punya pengennya sekolah di mana, seperti itu gitu. Jadi perencanaan dalam keluarga itu memang harus wajib untuk dilakukan. Itu apa? Ya, jadi kita tahu tujuannya seperti apa. Kita menikah tujuannya untuk apa? Gitu deh. Pasti dengan dulu aku pengen nikah. Loh, kok tangan? Makasih nggih. Mau ta? Tapi ada tujuan-tujuan lain gitu. Ketika nanti punya anak, dengan bisa tanggung jawab sebagai orang, pikirkan selanjutnya gitu. Jadi sekarang kemudian udah cinta tok, terus ya dulu ya Bu ya apa kehidupan nggak semahal sekarang nih. Ekonominya masih nggak tingkat apa ya, kebutuhan nggak sebesar sekarang, mungkin masih bisa seperti itu bikin lomba nikah gitu. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Memang kalau dengan pro yang sudah waktunya menikah, yang siap untuk menikah, bukannya memilih-milih. Terus bagaimana? Agak sini. Enak dipasang. Jadi panjenengan kalau punya putra di rumah yang siap menikah, bukannya kita itu memilih-milih harus calonnya seperti ini dan seperti ini, tapi paling tidak dia punya satu ekonomi yang mapan, entah apapun pekerjaannya, tapi dia punya penghasilan, terus visi misinya sama enggak? Kalau misalnya bedanya misalnya dari pendidikan saja mau Bu, misalnya yang satu putranya S1, yang satu pendidikannya lebih rendah dari calonnya, itu juga bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Nah itu memang harus dipikirkan baik-baik, mumpung durung gitu. Terus kalau sekarang kalau campur mau menikah ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin itu wajib Bu sekarang. Kalau dulu mungkin Pak Udin tidak mewajibkan, karena dari KUA memang pemeriksaan kesehatan ini tidak ada persyaratannya, maksudnya tidak diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan kesehatan. Tapi kalau dari BKKBN dari kesehatan itu sangat dianjurkan Bu sebelum menikah calonnya wanita dan pria melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk apa? Untuk tahu Bu, misalnya kalau calon pengantinnya kok ketokane kurung gitu lingkarannya kurang dari 23,5. Kalau ada calon pengantin wanita yang lingkarannya kurang dari 23,5 cm, itu beresiko melahirkan anak stunting Bu. Jadi kurang energi kronis. Kalau kayak gitu kayak ibu hamil kayak gitu. Jadi kenapa itu juga penting dilakukan, ya supaya nanti bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Yang kedua, kita jadi tahu riwayat-riwayat penyakit yang dibawa oleh entah itu calon
laki-laki. Kita nggak pernah tahu ya Bu. Kita nggak pernah tahu pergaulan seseorang kemarin di bulan dari Juni, paling kan dia mulai dewi-dewi namanya dewi-dewi, kita nggak pernah tahu pergaulannya seperti apa. Oleh karena itu mungkin ada penyakit, mungkin dia juga sebenarnya nggak tahu ya tentang penyakit itu, misalnya infeksi menular seksual itu DMS, terus atau HIV dan lain-lain, TBC. Nah itu kan penyakit-penyakit yang menular. Kita nggak mau nanti setelah menikah baru tahu kejadian, loh ternyata pasanganku punya penyakit ini. Nah itu jangan sampai begitu. Jadi pemeriksaan di awal pernikahan itu memang penting. Penyakit-penyakit itu bukan nggak ada obatnya Bu, itu bisa memang untuk sembuh 100% itu tidak bisa, tapi bisa dicegah penularannya. Seperti HIV itu memang nggak ada obatnya sampai sekarang Bu, tapi bisa dicegah tidak menular kalau mengkonsumsi obat secara rutin. Jadi masih bisa itu berhubungan seksual, masih bisa Bu, tapi dia harus konsumsi obat. Pasti terbukti terangkat tertular. Jadi itulah perlunya nanti pemeriksaan sebelum pernikahan. Jadi kalau punya tonggo, putra, saudara mau menikah, ditangani dulu wis periksa dulu nang puskesmas itu Bu. Itu penting. Yang memang agak mahal Bu, sekitar 175. Untuk laki-laki dan perempuan, maksudnya itu 2 pasang. Satu pasang 2 orang maksudnya 175. Tapi kan itu demi masa depan biar tahu kondisinya seperti apa. Itu memang biaya mandiri. Saya lanjutkan. Setelah jenengan berkeluarga, setelah jenengan berencana dalam membentuk keluarga, jenengan punya harapan sebagai orang tua. Pengennya anakku kok piye, pengennya anakku kok jadi opo, pengennya sekolahnya ini. Kira mboten Bu? Ya. Orang tua pasti punya harapan yang sangat tinggi ke putranya, ke putra-putrinya jenengan. Tapi yang satu tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah keinginan dan kemampuan anak. Jenengan boleh punya harapan, tapi jangan lupa seorang anak juga punya keinginan, punya kemampuan sendiri. Jadi jangan dipaksakan. Pokoknya siapa yang kudu sekolah nang dek sing favorit, pokoknya pengennya yang terbaik sama putranya ini. Tapi kita harus tahu Bu, keinginan putranya piye. Aku gak pengen sekolah kono Bu, aku pengen sekolah ini aja lah boleh. Nah ditanya dulu, kenapa pengen sekolah di sana? Aku lebih nyaman nek kono ake ewangi, ake toconi. Itu misalnya dan lebih dekat dari rumah. Kualitas sekolahnya juga bagus. Maksudnya masih favorit gitu masih di kurikulumnya bagus, kualitasnya masih bagus. Enggak apa-apa, sesuaikan aja dengan kemampuan anak. Jangan dipaksa Bu. Kenapa? Kalau kita memaksakan kehendak kita ke anak, jadinya apa? Anaknya yuk lupa ya, kadang dari malas sekolah, malas sinau, kalian kawan budal ngeliraf gitu Nah seperti itu, kita nggak mau kan seperti itu kejadian Jadi tetap kita harus realistis gitu. Ya benar orang punya harapan yang tinggi, yang terbaik sama putranya, tapi kita dilihat dulu. Seorang ayah ibu harus memahami karakter anaknya masing-masing. Anak pertama belum tentu sama dengan anak kedua, seperti itu. Jadi harus bisa memahami karakter anak masing-masing. Tidak boleh dibandingkan. Sesama saudara aja tidak boleh dibandingkan.
Sing sak ayah sak ibu itu saja tidak boleh dibandingkan. Apa mana dibandingkan oleh anak itu tonggone. Sama anak yang lain jelas tidak boleh. Lah iku bareng kok ganten kipasnya depan kipas. Ya, enggak boleh. Karena setiap anak punya kemampuan masing-masing. Jangan hanya mampu mendoakan, mendorong. Kalau anaknya kok lemah di bidang tertentu, sampai nggak seneng iki kena apa nduk, kena apa ning. Tapi yang diresno ibu tak. Misalnya seperti itu. Harus saya Bu, jangan dipaksa. Cuma kalau anaknya tak pengen les, anak salah ya. Roti. Men. Pot. Apa kelas melarang-larang, nanti dari anaknya sendiri tidak ada keinginan saja aku yang males pokoknya les matematika. Oh aku itu rasa menyerah. Mungkin dia lebih di bidang yang lain. Itu pasti Bu, pasti kalau anak ini keluarga sebagai fungsi kasih sayang. Dulu waktu panjenengan menikah sama bapak, cinta napa boten Bu? Sayang napa boten? Sayang. Saestu. Kula dijodohno Bu, sakjane pesan. Saiki iya dijodohno saiki sing Bu hasilé. Podo jadi mungkin pernikahan dulu ada yang nggak pacaran, kalau dulu nggak pacaran ya Bu ya kenalan dulu gitu, kalau cocok ya sudah menikah tapi pondasinya adalah bentuk kasih sayang harus ada pondasinya ini Bu karena apa? Ya harus karena ini yang bisa buat dengan bertahan kilometer. Ini Mbak ada lah di belakang. Yo cinta kok Bu yang bisa dengan buat bertahan dalam menjalani rumah tangga pernikahan masuk bapak ABC. Belakang bagaimana yo situ diterima enak. Ke situ lihat Mbak Ara. Mbak Adel. Ke situ lihat. Apapun kelemahan, apapun kekurangan pasangan kita, ya wis kita terima satu paket Ibu. Ya wis itu capek kok itu diusahakan seperti itu insya Allah terus dengan kandungan putra pasti sayang pasti cinta ada yang gak sayang sama putranya dewe gak mungkin Bu gak mungkin gitu kecuali memang ada kelainan-kelainan tertentu seperti kasus-kasus yang kita lihat di TV, televisi mungkin ada ibu kandung tega mencelakai anaknya sendiri itu pasti sudah nggak normal Bu pasti sudah ada kelainan mental pasti itu nggak bisa kita ukur sebagai rata-rata orang normal seorang orang tua pasti menyayangi anak-anaknya dari dia sebelum lahir pun masih dalam kandungan jangan pasti sudah menyayangi timbul kasih sayang pengennya memberikan yang terbaik buat anak aku sedang hamil aku konsumsi makanan ini dan anakku pintar dan anakku cerdas dan anakku sehat nah itu adalah wujud dari kasih sayang cinta kasih apa sih sayang itu cinta itu apa jenengan bisa Pak kalau sayang jenengan sekarang kayak gitu masih suka bilang sayang sama bapaknya atau bapaknya yang suka bilang ya oke gitu ya Bu ini ada yang bawa HP semua bawa bapaknya bawa HP bawa Kak sekarang coba WA ayo gak apa-apa nanti aja sekarang WA dulu aja Pak saya cinta Bapak kalau saya biasanya apa Ibu cinta Bapak atau biasanya apa kalau Bapak Ibu saya Bapak enggak monggo diketik hari ayah Ibu sayang sama Bapak hari ayah itu
dibalas sama bapaknya, saya kasih door prize. Gak boleh kalau naik dari beli saya langsung dijawab, gak boleh. Ayo coba dulu ya. Bapaknya bu, Pak saya bapak. Kalau bapaknya pegang HP yo, siapa yang bapaknya pegang? Lo bu, ayo. Gak apa-apa dicoba sekarang aja. Nanti balasnya nanti aja. Biar bapaknya balesin. Nanti saya pengen tahu pas pertemuan minggu depan. Jawabannya bapaknya nih pas di WA gitu. Dicoba aja bu. Ya, jadi yang jauh-jauh ini nanti jadi yang berat. Karena aku bujung lagi mau sekolah jadi kayak gini gitu. Apa? Ayo bu, ini adalah dimulai dari kata-kata. Jangan tahunya dari mana kalau bapak saya atau misalnya dengan saya ya memang dari pengakuan ya bu. Tapi ketika kita bisa mengucapkan secara verbal itu lebih baik. Karena itu seperti afirmasi positif bu. Kalau jangan tindakan itu memang sangat perlu. Tapi kalau jangan sama kayak ke anak, dek ibu sayang adik, dek kak ibu lo sayang sama kakak. Perasaan apa bu kalau yang dirasakan kalau ada orang tua yang dirasakan? Aduh, ibu pernah. Iya. Pernah. Dibahas bu. Gambar kok bahasane ya dipraktekno paling bodoh malah ya bu ya tak kasih door prize bapaknya berarti memang komunikasinya itu saling komunikasi bu. Apa Karena itu kan juga ada sama komunikasi kita mengatakan perasaan sayang itu juga perlu untuk apa ya biar tahu pasangan kita kita masih sayang mereka di banyaknya kegiatan kita, rutinitas kita sebagai ibu, turun dari kakak, turun dari apa tapi kita masih mengingat pasangan kita dengan kata-kata apa? Saya sayang jenengan. Pasti senang bu. Banyak pas pacaran dulu kan ya senengannya ngono toh bu. Terus kenapa habis nikah malah gak tahu ngono? Ayo pas pacaran kan sering ngono toh. Jenengan dulu dipacari karena apa? Karena bapaknya kamu cinta sama jenengan toh. Lah terus mari nikah ngono gak ngomong maneh. Malah sing apik itu setelah habis nikah sering-sering bilang seperti itu. Iya. Itu malah pahala bu. Dicoba ya bu. Dicoba. Oh ya kan. Terima. Iya.